Hello guys, welcome back channel Bang Tutor Random. Terima kasih guys kalian telah mengklik videoku ini dan selamat menonton, dan semoga setiap videoku tutorial tentang Spring ataupun tentang lain sebagainya memberikan manfaat kepada kalian semuanya guys. Oke, sebenarnya aku bingung membuat video tentang apa, tapi kalau setelah aku pikir-pikir aku belum buat video tentang kekurangan aplikasi Spring ya, itu belum aku buat. Jadi rencana di videoku ini aku buat kekurangan dari aplikasi Spring. Oke guys, langsung aja kita ke intronya dulu guys. Nah oke guys, langsung aja kita pergi ke aplikasi Spring kita ya guys ya. Kita lihat di sini dan kita telusuri, kita telaah apa saja kekurangan dari aplikasi Spring ini. Aku langsung ke alat editing ini ya guys ya. Mohon maaf guys, ada notifikasi. Oke, kita langsung begini, dan tampilannya kita panjang dulu. Ini dari yang terkecil dulu ya guys ya. Yang pertama ya, dari cubit ya, dari cubitan video begini kalian tuh bisa memperpendek videonya guys ya. Nah, ini kan tadinya panjang tuh guys, panjang begini ya, panjang nih, panjang. Kalau dicubit pendek. Oke, ini bisa ya guys ya, sama kayak di CapCut. Oke, yang kedua guys, yang kedua, kalau di Spring ini nggak bisa diubah. Kalau ukurannya sudah miring 16:9, kalian ubah ke bentuk 9:16 ya, yang di atas ini guys ya, kita ubah ke bentuk TikTok. Nah, dia bakal kayak gini bentukannya guys. Nah, kalau di CapCut itu dicubit gini aja udah bisa kan guys ya. Tapi di sini nggak bisa guys. Di sini tuh harus pakai bantuan namanya pan and zoom. Oke, pan and zoom. Jadi yang posisi awal dan posisi akhir ini tuh kayak animasi berjalan gitu. Kalau kita coba kayak gini jadinya guys. Kita coba ya di awal, kita zoom begini. Oke, baru tuh klik ke akhir. Nah, dia masih sama guys. Kita harus zoom in lagi. Jadi harus betul-betul sama ya guys ya. Oke. Nah, kalau sudah, baru kita bisa lihat jadinya. Tuh. Dia baru bisa. Tapi kalau nggak pakai pan and zoom nggak bisa guys. Nah, ini kekurangannya, terlalu ribet. Menurutku nih agak ribet sih. Bukan terlalu ribet sih, agak ribet ya guys ya. Nah, terus guys, kalau untuk kelebihan nggak usah dibicarakan ya guys ya, karena aplikasi Spring ini menyediakan banyak banget fitur yang sudah lengkap dan gratis. Tentunya gratis ya guys ya, tentunya itu. Cuman di bagian teks ini guys, yang teks otomatis ya, kalau kalian menghasilkan di sini, kan di sini ada bahasa guys ya, bahasanya bisa kalian ganti-ganti ya. Oke, bahasanya bisa kalian ganti-ganti. Ini sudah bagus sih, plusnya itu. Cuma kalau kalian pakai untuk Indonesia, dia tuh kayak terjemahannya, kalau untuk teks otomatisnya tuh kayak nggak jelas gitu guys. Jadi yang tadinya tuh ngomong aku kamu, jadinya tulisannya tuh nggak jelas, pakai A Q Q O gitu. Jadi tulisannya nggak jelas, dan juga lama banget guys ya. Dan juga lama banget gitu. Makanya loadingnya ini guys, loadingnya ini sangat lama. Jadi pengguna aplikasi Spring harus betul-betul bersabar dalam menggunakan aplikasi Spring ini. Itu guys, di bagian teks otomatis ini kurang akurat. Oke, kalau bagian yang lainnya is oke aja sih. Oke guys, itu yang kedua. Terus tuh yang ketiga apa lagi guys? Nah, yang ketiga ada lagi guys. Kan di sini tuh ada namanya banyak fitur-fitur ini ya guys ya. Fitur kayak filter. Oke, filternya ini menurutku banyak, tapi kurang apa ya, kurang asik lah bahasanya, bahasaku ya, kurang asik. Terus penyesuaian ini juga ini manual ya, sama kayak di CapCut juga ada. Dan menurutku kalau untuk ini lengkap ya, lengkap dan nggak ada minus. Terus untuk bagian dia tuh lama, bagian kayak mengekspor dari penghapusan ajaib. Nah ini penghapusan ajaib tuh lama banget guys loadingnya guys. Terus tuh latar belakang lama banget loadingnya. Terus tuh apalagi duplikat aman, format beku aman. Ya intinya di aplikasi Spring ini banyak loadingnya itu guys. Ya banyak loadingnya guys.
Terus tuh di stiker, kalau di stiker is aman aja, is oke aja gitu. Oke, dan ini banyak juga stikernya yang bisa kita dapat, dan lihat muter-muternya lama banget ya. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat guys, untuk transisi ya, transisi. Coba kita tambahkan lagi di sini videonya lagi ya guys ya. Tambahkan lagi tuh kemana tambahnya? Kok lupa guys. Ya, oke, tambahannya di sini ada klip, kita klik, baru tampilannya kayak gini. Kalau kelebihannya kan di sini dia bergabung dengan Pexel sama Pixabay ya guys ya. Jadi aplikasi Spring ini kerjasama dengan Pexel dan Pixabay. Kalian bisa ambil foto atau gambar di dua AI itu, Pexel dan Pixabay. Kita tambah lagi, coba di sini satu foto lagi ya. Foto apa aja lah, kita cuma kasih lihat transisinya. Nah transisinya ini guys. Nah oke, kalian klik yang basic. Dia tuh kayak KineMaster guys, dan menurutku ini kurang worth it sih kalau untuk di zaman-zaman modern, apalagi zaman 2025 begini tuh transisi begini tuh kayak kurang gitu menurutku ya guys ya. Menurut kalian gimana? Bebas aja, silahkan berkomentar ya guys ya. Nah itu guys kurang keempat. Terus tuh kekurangan yang kelima apa? Bagian setting. Nah di bagian setting ini guys ya, di bagian setting ini ada beberapa kekurangan ya guys. Kita pergi ke setting, nah ke sini ya. Nah di bagian setting ini ada namanya itu apa namanya guys, lapisan jumlahnya, jumlah kualitas video maksimal yang didukung ya, itu 1440 pixel. Dan juga jumlah lapisan video yang didukung ini kan ada ya, satu kali. Kalau lapisannya cuma satu, itu kalian bisa mendapatkan 1440 pixel. Tapi kalau sudah 4 lapisan atau 4 overlay, ya overlaynya ada 4 video gitu. Nah, jadi 4 video, jadi 4 overlay, itu jadi nggak bisa kita ekspor ke 1440 atau 1080, nggak bisa. Kita bisanya 720 pixel. Ini sudah ada keterangannya ya guys, jelas. Ya sudah dikasih tahu sama pihak Springnya, itu kekurangannya. Jadi kalau terlalu banyak overlay lebih dari 4, itu sudah nggak bisa kita berharap untuk mengupload atau mengekspor ke 1440 atau 1080, sudah nggak bisa, nggak ada harapan guys. Nah itu guys kekurangannya, loadingnya lama, terus tuh agak ribet sebenarnya. Aku juga sudah terbiasa. Terus tuh ini guys, yang kelima. Ya yang kelima, yang keenam ya guys ya. Yang keenam itu bagian teks. Nah bagian teksnya ini menurutku kurang apa ya, jenisnya kurang banyak untuk font-fontnya. Coba kita pilih font teks. Nah font teks ini sangat sedikit, cuma ada Android ya, sama Latin, sama sans serif. Ini sedikit banget. Ya sebenarnya bisa kalian tambahkan sih di menu aset ini yang pojok atas itu. Cuman sama aja guys ya, di sini menurutku masih kurang juga sih. Ya gimana menurut kalian lah. Dan ini kayak ribet aja gitu menurutku. Kayak di dalamnya lagi, di toko lagi, terus di toko juga download lagi. Dan ini besar juga, nggak kecil-kecil amat untuk Mbps-nya. Ada yang sampai 30 MB baru bisa. Oke, jadi kurang menarik. Terus tuh di warna ini juga aku kurang begitu suka. Di apalagi animasi, ya, animasinya cuma bisa masuk keluar, masuknya kayak gini, ada memudar, geser kanan, geser kiri ya, hampir mirip ya. Dia terbatas ya. Kalau di CapCut itu lebih banyak. Ini aku bukan membandingkan dengan CapCut guys, cuma menyebutkan kekurangan-kekurangan dari aplikasi Spring ini. Itu. Gitu aja guys pemahamanku tentang aplikasi Spring ini. Menurutku masih ribet sih penggunaannya, cuma perlu pembiasaan aja. Kalau kalian sudah terbiasa dengan aplikasi aplikasi CapCut, pindah ke Spring pasti kalian merasa kesusahan. Sama kayak aku pun ngedit di Spring itu merasa kesusahan, kayak ngerasa lamanya, ribetnya gitu guys. Oke, beda kayak di aplikasi CapCut. Oke guys, itu aja tutorial dari aku. Bukan tutorial sih, informasi dari aku guys tentang aplikasi Spring ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa guys untuk menekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya guys ya. Oke, see you next time. Terima kasih banyak telah mau menonton video ini. Dan please tekan tombol subscribe, like, dan subscribe ya guys ya. Oke, see you next time.